Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, dan diberi kesehatan, sehingga saat ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan menghafal Al-Quran Juz 30 dengan metode kauni secara online melalui Google Meet. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat guru kami Ustazah Umi Deti Indriati yang kami cintai, Rods Bidadari Surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadiran bunda-bunda semuanya, selalu hadir pada kegiatan menghafal Al-Quran Juz 30 dengan metode kauni dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berkumpulnya kita di sini dapat menjadi amal soleh untuk kita semua. Saya buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda Odots Bidadari Surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kegiatan menghafal Al-Quran Juz 30 dengan metode kauni akan dibimbing oleh guru kita Ustazah Umi Deti Indriati. Kepada Ustazah Umi Deti, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baik, bunda-bunda apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kita hari ini ketemu lagi ya untuk hafalan dengan metode kauni. Dan alhamdulillah terima kasih ya yang semalam sudah ikut bergabung di live IG semalam. Mudah-mudahan menjadi satu keberkahan karena ikut sama-sama belajar. Setengah jam setiap hari Rabu nanti kedepannya bersama saya live IG di metode kauni. Terus ajak teman-teman yang lain ya Bun, boleh disebarin ke keluarga biar pada keluarga juga ikut sama-sama ngafal Quran. Dari setiap yang ajak nanti akan kita dapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang itu ya. Barakallahu fikum.
Baik, kita murajaah surat Al-Fatihah, lanjut surat At-Tin, kemudian hari ini masuk ke surat Al-Insyirah. Itu ya. Ta'awuz, basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Allahumma rahamna bil Quran. Baik, kita masuk ke surat berikutnya, Ziyadah. Ini adalah dua surat bagian kedua nanti yang kalau di juz 30 itu hafalannya bagian pertama dari bawah ke atas sampai Al-Asr, kemudian dari At-Takasur sampai Ad-Duha. Kemudian nanti kalau kita udah menyelesaikan ini, insya Allah kita akan masuk dari surat An-Naba sampai ke Al-Lail, jadi ya, dari depan sampai ke bawah, jadi ketemu ke tengah-tengahnya. Hari ini kita insya Allah akan menghafal surat motivasi namanya, surat Al-Insyirah. Itu adalah, kalau bagi saya itu surat motivasi dari Allah untuk kita, karena ini tujuannya untuk menghibur Rasulullah yang pada saat itu sedang sedih, sehingga turunlah asbabun nuzulnya ini untuk menghibur Rasulullah. Jadi kalau yang namanya menghibur ada dua bagian. Bagian pertama, 4 bagian pertama itu untuk menghiburnya. Kemudian 4 bagian kedua adalah untuk memotivasi, sehingga kalau orang sedih nggak boleh terus-terusan, harus ada yang harus dilakukan. Maka di sana Allah memberikan suatu kemudahan untuk semua urusan kita, kata Allah. Dan ujungnya adalah berharapnya tentu harus kepada Allah. Baik, kita mulai ya. Surat Al-Insyirah mudah-mudahan sering dibaca sehingga bunda-bunda semuanya makin memudahkan bunda untuk hafal ayatnya, dan sehingga sekarang lebih memahami maknanya, artinya ya. Surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan bagimu Muhammad dadamu. Ayat 2. Wa wada'na anka wizrak. Dan telah kami letakkan beban-beban beratmu, beban dosamu. Ayat 3. Allazi anqadha zahrak. Yang telah membebani punggungmu. Ayat 4. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan telah kami tinggikan
bagimu sebutan namamu. Ayat 5, fa inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ayat 6, inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ayat 7, fa idza faragta fansab. Dan apabila kamu telah menyelesaikan satu urusan, lanjutkan urusan berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabbmu lah kamu berharap. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah, bukankah telah kami lapangkan laka bagimu Muhammad sadrak, dadamu. Wa wada'na anka wizrak, dan telah kami letakkan beban-beban beratmu, beban dosamu. Alladzi anqadha zahrak, yang membebani punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguh setiap kesulitan diiringi dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan selalu diiringi dengan kemudahan. Fa idza faragta fansab. Apabila telah selesai dari satu urusan, lanjutkan urusan berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah kamu berharap. Keren ya. 4 dihibur, 2 memotivasi, penutupnya adalah ayo semangat terus, karena orang yang sedih itu nggak boleh berlarut-larut. Karena kemudahan, kata Allah, ke setiap kesulitan dikasih sama Allah kemudahan. Setiap ketemu kesulitan dikasih kemudahan sama Allah, ya. Oke, Umi ulang ya sampai 3 kali. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Terakhir dengan artinya, alam nasrah laka sadrak.
bukankah telah kami lapangkan bagimu Muhammad dadamu, wa wada'na anka wizrak, dan telah kami letakkan, kami turunkan beban-beban beratmu, beban-beban dosamu. Alladzi anqadha zuhrak, yang membebani punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, sungguh di setiap kesulitan diiringi dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sungguh setiap kesulitan itu diiringi dengan kemudahan. Fa idza faragta fansab, apabila telah selesai dari satu urusan, lanjutkan urusan berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah kamu berharap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zuhrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zuhrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sekali lagi dengan artinya, alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan bagimu Muhammad dadamu, wa wada'na anka wizrak, dan telah kami letakkan beban-beban beratmu. Alladzi anqadha zuhrak, yang membebani punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu Muhammad sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, sungguh di setiap kesulitan diiringi dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sungguh
Setiap kesulitan itu diiringi dengan kemudahan. Fa'idza faragta fansab. Apabila telah selesai dari satu urusan, lanjutkan urusan berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu lah kamu berharap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu Muhammad dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Dan telah kami letakkan beban-beban dosamu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang membebani punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan bagimu Muhammad sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguh di setiap kesulitan diiringi dengan kemudahan. Usri kesulitan, yusra kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sungguh setiap kesulitan diiringi dengan kemudahan. Fa idza faragta fansab. Apabila telah selesai dari satu urusan, lanjutkan urusan berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu lah kamu berharap. Allahumma arhamna bil Quran. Surat Al-Insyirah berisi 8 ayat. 4 ayat pertama ayat yang menghibur, karena Rasulullah pada saat itu sedang sedih. Dakwahnya banyak menemui tantangan dari semua manusia kebanyakan, dan banyak orang-orang yang munafik, banyak orang-orang yang kafir dengan Rasul menyampaikan ayat-ayat Allah. Kebayang dong, kita kalau punya di kantor mengetahui satu bidang, jadi misalnya udah jadi manajer atau jadi direktur di kantor, terus anak buahnya nggak ada yang mau ngikutin Bunda, nggak ada yang mau ngikutin apa yang Bunda katakan, ngelawan aja semuanya suka-suka, kira-kira sedih, hopeless, baru ngadepin beberapa manusia. Rasulullah diutus untuk seluruh manusia, karena Al-Quran diturunkan untuk semua manusia. Linnas, petunjuk bagi manusia. Kebayang dibacain petunjuk, manusianya ngelawan, ngebully, ngelemparin, menentang, malah menyakiti. Luar biasa penderitaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berbahagialah kita, orang-orang yang sama Allah dikasih bidayah, petunjuk, sehingga mau mengikuti apa kata Allah dalam Al-Quran, sebagaimana Rasul dulu menyampaikan kepada kita. Maka di dalam perjalanan dakwahnya Rasulullah yang begitu banyak liku-likunya, karena yang dihadapi bukan kaum. Kalau semua nabi dari Nabi Nuh sampai dengan Nabi Isa menghadapi kaum, berarti kalau ibaratnya cuma ngadepin dikit doang. Kalau ini menghadapi semua manusia. Makanya Rasulullah itu orang nanti yang paling sibuk di akhirat untuk apa? Untuk menjadi saksi atas semua manusia, atas hisab semua manusia itu. Maka Rasul nanti akan menjadi saksi. Nanti ditanya sama Allah tuh, walaupun Allah mengetahui
tapi Rasul dihadirkan sebagai saksi. Muhammad, nih, orang ini nanti tidak membenarkan dakwah yang disampaikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Bagaimana ya perasaan kita ya ketika kita ngajak kepada kebaikan terus ditolak, dan yang nolak itu nanti akan menerima hukuman dari Allah, dan Rasulullah harus menjadi saksi atas kemunafikan mereka, atasnya mereka. Masya Allah, luar biasa. Makanya di surat 4 ayat 71 kalau nggak salah itu, ketika Rasulullah menyuruh namanya Musa bin apa gitu ya, salah itu, bacain dong Quran buat aku, kata Rasulullah ketika bertemu dengan sahabat. Ya Rasul, Al-Quran kan darimu, maksudnya engkau yang menyampaikan kepada kami. Al-Quran dari Allah ini kan engkau yang sampaikan kepada kami, kok malah engkau minta aku yang bacain? Ya, aku senang sama suaramu, memang suaranya bagus banget, sehingga dibacalah ayat-ayat Allah. Sampai di ayat 71 Rasulullah nangis terseduh-seduh sampai bilang stop, cukup sampai di situ. Karena apa? Karena di dalam artinya itu dikatakan, maka engkau Muhammad akan menjadi saksi atas semua manusia dengan keingkarannya. Makanya Rasulullah senang banget kalau ada yang bertakwa, ikut Rasulullah walaupun nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Dalam salah satu hadis ketika Rasul bersama dengan para sahabat, Rasul bilang, nanti akan ada keluargaku, kata Rasulullah, akan ada umatku yang aku sangat cintai. Kami ya Rasulullah, kata sahabat, kalau kalian mah kan emang ketemu sama aku, pastilah cinta. Tapi aku ini lebih mencintai dia. Siapa? Sampai tengok kiri kanan. Umatku. Yang dia tidak bertemu denganku, tetapi dia membenarkan dakwahku, dan dia membenarkan Al-Quran, dan dia bersama dengan Al-Quran. Masya Allah. Siapa itu? Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah nanti yang gampang dikenalin sama Rasulullah dan banyak mengingat Rasulullah. Karena kita banyak berselawat, kita ikutin bagaimana Rasul menghafal Quran, bagaimana Rasul memahami Quran, bagaimana Rasul dakwah. Nanti akan beda sendiri. Jadi di yaumil akhir nanti akan terlihat perbedaan antara umatnya Rasulullah itu bercahaya, maka Rasul langsung mengenali ummati, itu umat. Maka perbanyak ya salawat buat Rasulullah ya, karena begitu besar pengorbanan Rasulullah nanti di yaumil akhir, dan akan mencari orang yang terakhir nanti masuk surga, pintu surga mau ditutup, pintu neraka mau ditutup, perhitungan dimulai, maka Rasul akan mencari orang yang masih punya sebutir sebesar biji zarah keimanannya kepada Allah. Jadi dia hanya punya iman sama Allah doang, amal solehnya kagak ada. Makanya adanya di dalam neraka. Sebelum ditutup, Rasul kudu nyari, ya Allah, masih ada satu lagi umat yang dia beriman kepada. Nah, itulah orang yang terakhir masuk surga. Insya Allah bukan kita, insya Allah, mudah-mudahan ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang terakhir, karena orang yang terakhir itu dicuci dulu soalnya ke api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi 4 ayat pertama ini Allah menghibur Rasulullah. Nah, di dalam surat ini Allah pengen memberitahukan kepada kita bahwasanya cara menghibur orang adalah cara menghibur seseorang yang apabila dia sedang down, maka ada 2 langkah. Yang pertama, hibur dulu dengan kata-kata yang baik, yang menyentuh. Ketika ada yang, aku lagi banyak masalah nih, gitu. Coba hibur dia dengan, bukankah udah banyak nikmat Allah, kamu masih sehat, ini insya Allah tenang aja. Jadi cara menghibur itu adalah keluarkan kata-kata yang baik, sebagaimana Allah contohkan, alam nasr, bukankah aku telah melapangkan dadamu Muhammad? Jadi dada yang tadinya kesel, sedih banget semuanya, gimana caranya ini? Sama Allah dilapangin dadanya.
kemudian diletakkan beban-beban dosa. Rasulullah berdosa tetapi langsung diampuni karena sudah terjaga dari hal-hal yang harus berbuat dosa. Tapi Rasulullah pernah berbuat dosa? Pernah. Buktinya ada surat Abasa wa tawalla, dia berbuka masam dan berpaling. Tuh. Anja'ahul a'ma, ketika seorang buta datang kepadanya. Dia lagi ngadepin petinggi-petinggi Quraisy. Ada seseorang yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum mau belajar. Aduh, itu disebutin. Jadi Rasulullah dikasih tahu kesalahannya, tetapi sudah langsung diampuni dosanya. Maka lapangnya dada ini jika kita dihibur sama Allah, dihibur oleh Allah itu dengan bacaan Al-Quran, dengan perkataan Allah ini kepada Rasulullah, artinya Allah menghibur agar Muhammad, aku udah letakkan beban-beban dosamu. Beban-beban dosa itu biasanya memberatkan punggung. Coba aja Bunda, kalau Bunda lagi mager, mau sholat, mau baca Quran, mau ngerjain kebaikan, tandanya Bunda lagi banyak dosa. Kenapa? Tandanya kita memikirkan tentang kehidupan, bukan menjalaninya. Karena kehidupan yang Allah berikan bukan difikirkan, tetapi dijalani. Kalau dipikirkan, maka akan menjadi beban di punggung. Dan itu menjadi dosa bagi kita. Kenapa? Karena kita memikirkan wilayahnya Allah. Wilayah manusia itu bukan berpikir. Wilayah manusia adalah berdoa, berharap, meminta pada Allah. Perjalanan dilakukan terus, nggak duduk diem, udah jalan kayaknya aku udah aja deh sampai di sini aja, udah pusing, banyak banget masalahnya. Tuh, jangan, bukan begitu caranya. Caranya adalah dijalani kehidupan itu, dan nanti ujung ayatnya adalah berharap kepada Allah. Bagaimana Allah menghibur kembali Rasulullah? Di ayat yang keempat, warfa'na laka zikra, dan bukankah sudah aku tinggikan bagimu Muhammad sebutan namamu. Coba sebutannya Rasulullah disejajarkan dengan namanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada nama selain Muhammad yang bisa gandeng, bisa setinggi sama Allah? Tuh. Jadi Allah betul-betul menghibur Rasulullah karena dan menyampaikan dakwah ini, Al-Quran ini banyak yang menentang, maka Allah hibur dengan Allah yang lapangkan, Allah yang sudah ampuni semua dosa-dosanya Muhammad. Walaupun tadi terpikir, udahlah, udah capek nih, sampai kapan ini ya Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 114 kata Rasulullah, sampai kapan ini berakhirnya ya Allah. Tapi Allah bilang apa? Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan. Yang bukan hati-hatinya manusia itu adalah Allah. Jadi sama kayak kita, tugas kita hanya menyampaikan, Bun. Menyampaikan kebaikan, terutama sama diri, sama keluarga. Sampaikan udah waktunya azan. Misalnya, bangunkan semua anggota keluarga. Berbuat kebaikan, bersedekah bareng. Udah, ngajak aja, Bun. Kalau dalam ajakannya nanti ada yang mau, ada yang menentang, itu sudah sunnatullahnya. Kita hanya menyampaikan saja apa perintah-perintah Allah. Baik, biasanya kalau udah kita itu kebanyakan beban, pasti kita karena kita itu berpikir dan tidak mau berjalan ke depan. Padahal jaminan Allah adalah ayat 5 dan 6-nya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Kenapa diulang 2 kali? Kalimat yang pertama adalah penekanan, bahwa di setiap kesulitan Allah kasih kemudahan. Sedangkan penekanan yang kedua adalah penekanan kepada kemudahannya. Jadi kesulitan satu, iringinya 2 sebenarnya kemudahan. Jadi satu kesulitan, kemudahannya Allah kasih 2. Jadi kalau secara tata bahasa Arab, linguistiknya, itu yang menjadi pokok kalimat hanya di kalimat ayat 5. Ayat 6 mempertegas kemudahan yang diberikan. Makanya nanti ada di dalam salah satu tafsir, entah itu Ibnu Katsir atau yang lainnya, nanti akan mengatakan bahwasannya mustahil manusia ini nggak bisa menghadapi setiap ujian. Kenapa? Karena Allah selalu ngasih satu kesulitan, kemudahannya 2. Ini yang tidak pernah kita sadari. Ternyata satu kesulitan Allah kasih 2 kemudahan. Tapi karena kita bertumpu di sini, ketika terjadi kesulitan, bertumpu di sini, nggak ngelihat nih yang ini. Benar apa benar? Ada musibah, ada ujian, numpuknya di sini. Nggak yakin dengan janji Allah, Allah kasih 2 kemudahan. Caranya untuk bisa sampai kepada 2 kemudahan ini, maka di tengah-tengahnya adalah Bunda harus ada ilmu bagaimana melihat kesulitan itu dengan 2 kemudahan. Ilmunya adalah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Setiap kamu pasti akan diberikan ujian, dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar dan mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul menambahkan dengan doa, Allahumma jurni fi musibat wa akhluf li khairam minha. Jadi di tengah-tengah ini ada ayat Al-Baqarah 155 sampai 157. Maka jaminan Allah adalah Allah akan berikan petunjuk. Nah, ini dia. Petunjuknya ini nih. Ini yang bareng. Kemudian diberikan rahmat. Tuh, diberikan cinta karena menyerahkan, kalimatnya menyerahkan pada Allah. Ya Allah, ini kesulitannya kan Engkau yang berikan. Aku kembaliin lagi ya kepadamu. Dan aku minta pahala dari semua kesulitan, ujian, cobaan yang aku hadapi. Aku minta pahalanya. Maka ayat 157-nya Allah katakan, Allah kasih satu jalan keluar. Ini dia. Yang kedua, Allah kasih rahmat. Yang ketiga, Allah ampuni dosa kita yang telah berburuk sangka tadinya sama Allah, yang telah menyebabkan terjadinya kesulitan itu. Karena di salah satu surah ayat Allah katakan, setiap musibah yang menimpa dirimu karena kesalahan tanganmu sendiri. Makanya jangan pernah nyalahin orang lain atas apa yang terjadi pada dirimu. Coba kalau kita lihat lagi ke belakang, apa yang terjadi pada diri kita sebenarnya karena kesalahan kita sendiri. Maka orang yang tidak pernah mau menyalahkan orang lain, hatinya akan lebih cepat menerima keadaan, karena dia akan bergantungnya sama Allah, dia akan kembalikan sama Allah. Tapi kalau orang yang nyalahin orang lain, maka dia selamanya akan sakit hati. Akhirnya dendam sama orang. Masya Allah. Nauzubillah. Jadi setiap kesulitan diiringi dengan 2 kemudahan, maka pelajari SOP kesulitan. SOP-nya ujian, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Coba. Jadi kalau Bunda mau bikin nih ya, dalam satu tulisan Bunda akan bikin wa inna ma'al usri yusra.
inna ma'al usri yusra. Maka Bunda akan bikin tuh ayat 5 dan 6. Di antara ayat 5 dan 6 Bunda akan kasih tulisan. Gini caranya supaya bisa dapetin kemudahan yang Allah sudah berikan. Kebanyakan kan kalau udah sedih, udah banyak masalah, udah pusing, terus diem aja. Nggak mau mengucapkan kalimat, kebanyakan satu nggak sabar. Maunya setiap ada masalah langsung. Nggak bisa, karena kata Allah harus melewati dulu yang satu namanya sabar. Sabar itu bukan berarti diem, mager, terus udahan. Enggak. Sabar itu artinya bergerak dengan apa? Dengan mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufni khairam minha. Maka Allah akan perlihatkan tuh dua jalan kemudahan. Tapi Umi rasa bunda-bunda udah di umur sekarang insya Allah sudah melewati ujian dan diberikan sama Allah. Justru setelah ujian itu didapat, keberkahannya banyak nggak Bun? Sudah mulai bisa merasakan. Dikasih ujian sakit, dikasih ujian rumah tangga, dikasih ujian anak, dikasih ini. Tapi lama-lama kan Bunda seiring waktu berjalan, ada ini terus. Nah, maka insya Allah jadinya sama Allah sekarang udah dibikin hatinya lebih sabar. Dan itu tadi, ucapkan kalimat istirja. Fa'idha farogta fangsab. Ini dia yang tadi Umi katakan. Jangan diem. Kalau udah banyak masalah, terus bergerak. Karena hidup nggak bertumpu di sini, hidup itu ke depan. Maka kalau udah selesai nih ujiannya, terus pakai SOP tadi, udah langsung kerjain lagi yang lain. Kan mama kebanyakan misalnya udah kesel masih nyapu kagak, nyuci piring enggak, beres rumah udah males, masak lagi tuh. Jangan. Terus bodoh, ini selesai, lanjutkan lagi, selesai, lanjutin lagi, selesai gitu. Ujungnya adalah wa ila rabbika farghab. Berharaplah kepada Allah saja. Kalau kepada selain Allah nanti kecewa. Setiap urusan apapun berharapnya hanya kepada Allah. Makanya semalam SOP-nya ibadah adalah dan ittiba Rasulullah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi semangat buat kita dalam kehidupan ini. Saya tahu kita wanita itu superwoman, semua mau dipegang, tapi lupa ujungnya. Berharapnya sama Allah, karena superwoman ini suka biasa berharap kepada manusia, sehingga habis masak suaminya nggak makan dia marah, habis masak karena tujuannya pengen dipuji sama suami. Jangan, tujuannya hanya karena Allah aku masak, hanya karena Allah aku beresin di rumah, hanya karena Allah. Maka apapun yang terjadi, insya Allah menjadi kekuatan terus. Nggak dimakan, nggak apa-apa. Aku makan, nanti aku bagi sama anak yatim. Gitu, bagi tetangga, selesai. Karena nggak berharap pada manusia, ya. Jangan sampai hatinya Bunda terlukai terus dengan berharap kepada manusia. Berharap kepada Allah, insya Allah semua menjadi indah kehidupan ini. Barakallahu fikum. Kita sama-sama baca ayat 1 sampai ayat 8. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Allahumma arhamna bil Quran. Baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Insyaallah semoga bahagia semuanya, sehat walafiat, jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghafal Al-Quran mudah, semudah tersenyum. Alhamdulillah telah kita sama-sama pelajari menghafal Al-Quran juz 30 surat Al-Insyirah serta mendengarkan tadabbur ayat-ayatnya yang syarat ilmu dan hikmah dari guru kita. Terima kasih kepada Ustazah Umi. Nah, bunda-bunda Odots bidadari surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, support dan juga perhatiannya pada pelaksanaan kegiatan hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amalan kita semua. Amin. Asam segar buah jeruk makan bersama dengan asinan. Yang bermalas saat buruk jadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Alhamdulillah. Selaku pemandu acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada sikap maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Marilah acara kegiatan menghafal Al-Quran juz 30 metode kauni hari ini kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, membaca hamdalah serta membaca doa kafaratul masjid. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بشر انساك العدو والمرجح الظلم يشبعون بقدمه انساك الاحلام يا ليل البعد ونجمه عن فارق الايام.